Apa yang sebenarnya terjadi di balik slik jelek bisa mengunci masa depan? 5 kebiasaan anak muda yang harus dihentikan? Bayangkan sebuah pintu besar di hadapan Anda yang mewakili seluruh potensi masa depan, karir impian, kebebasan finansial, dan ketenangan pikiran. Di detik pertama, pintu itu terlihat terbuka lebar dengan cahaya terang di belakangnya. Namun tiba-tiba terdengar bunyi klik logam yang berat dan pintu itu tertutup rapat selamanya. Suara itu bukan berasal dari nasib buruk atau ketidakadilan sistem, melainkan suara gembok yang Anda pasang sendiri setiap hari tanpa sadar. Gembok itu bernama kebiasaan destruktif yang terasa nyaman saat dilakukan tetapi secara diam-diam mengunci akses Anda menuju kehidupan yang seharusnya bisa Anda capai. Banyak anak muda Indonesia berusia 18 hingga 30 tahun merasa terjebak dalam fase stagnasi bukan karena kurang bakat, melainkan karena mereka terus memutar kunci ke arah yang salah sambil berharap pintu akan terbuka dengan sendirinya. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk slik jelek bisa mengunci masa depan. 5 kebiasaan anak muda yang harus dihentikan. Video ini tidak akan memberikan motivasi kosong yang hilang setelah tontonan berakhir, melainkan membedah 5 kebiasaan spesifik yang berfungsi sebagai gembok tersebut beserta mekanisme psikologis mengapa otak Anda menyukainya dan strategi mikro yang terbukti secara ilmiah untuk menggantinya. Kebiasaan pertama yang seringkali dianggap sepele namun memiliki dampak kumulatif paling mematikan adalah penundaan kronis atau prokrastinasi. Penting untuk memahami bahwa menunda pekerjaan bukanlah masalah manajemen waktu atau kemalasan murni, melainkan kegagalan regulasi emosi. Otak limbik Anda memilih kenyamanan jangka pendek untuk menghindari perasaan negatif seperti kecemasan, kebosanan, atau ketakutan akan ketidakmampuan yang diasosiasikan dengan tugas tersebut. Saat Anda menunda, otak mendapatkan dopamin instan dari penghindaran rasa sakit itu, menciptakan siklus adiktif di mana penundaan menjadi mekanisme coping utama terhadap stres. Masalahnya, utang emosional ini tidak pernah hilang, hanya bergulung menjadi bola salju kecemasan yang melumpuhkan fungsi eksekutif prefrontal cortex. Solusi praktisnya bukan memaksakan disiplin besi yang biasanya gagal dalam 3 hari, melainkan menerapkan aturan 2 menit yang dimodifikasi. Ketika muncul resistensi terhadap suatu tugas, katakan pada diri sendiri bahwa Anda hanya akan melakukannya selama 2 menit dengan izin penuh untuk berhenti setelahnya. Trik ini bekerja karena menurunkan ambang batas aktivasi saraf yang dibutuhkan untuk memulai, menipu amigdala agar tidak memicu respons ancaman. Jika setelah 2 menit Anda tetap ingin berhenti, hormati keputusan itu tanpa rasa bersalah. Namun data menunjukkan 9 dari 10 kali momentum inersia akan membuat Anda melanjutkan. Evaluasi keberhasilan strategi ini bukan dari seberapa banyak tugas selesai, melainkan dari berkurangnya intensitas rasa berat di dada saat memikirkan tugas tersebut. Gembok kedua adalah ketakutan patologis terhadap kegagalan yang seringkali bersembunyi di balik topeng perfeksionisme. Secara evolusioner, otak manusia dirancang untuk mendeteksi ancaman sosial karena di masa lalu dikucilkan dari kelompok berarti kematian. Di era modern, kegagalan diterjemahkan oleh otak primitif sebagai ancaman eksistensial setara dengan predator buas. Inilah sebabnya mengapa Anda lebih memilih tidak mencoba sama sekali daripada mencoba dan terlihat bodoh. Karena bagi otak, keamanan lebih prioritas daripada pertumbuhan. Rasa nyaman dari zona aman ini sebenarnya adalah ilusi keselamatan yang perlahan membunuh kompetensi. Strategi pengganti yang konkret adalah melakukan audit kegagalan terencana. Jadwalkan satu aktivitas kecil setiap minggu di mana tujuan utamanya adalah gagal atau ditolak. Seperti mengajukan pertanyaan, bodoh, dalam rapat, mengirim pesan ke mentor yang mungkin tidak membalas, atau mempublikasikan karya yang belum sempurna. Tujuannya adalah desensitisasi sistem saraf terhadap rasa malu. Dengan sengaja mengekspos diri pada kegagalan terkendali, Anda melatih ulang otak bahwa ketidaknyamanan akibat kegagalan tidak berakibat fatal. Indikator kemajuan adalah ketika detak jantung Anda tidak lagi meningkat drastis saat menghadapi kemungkinan penolakan. Risiko terbesar dalam tahap ini adalah melakukan kegagalan performatif yang tidak nyata. Pastikan taruhannya cukup relevan sehingga ada sensasi ketidaknyamanan asli, namun tidak sampai menghancurkan karir atau keuangan Anda. Jika rasa takut masih melumpuhkan, turunkan skala eksperimen sampai tingkat ketidaknyamanan berada di zona toleransi, lalu naikkan bertahap seperti latihan beban. Ketiga adalah perbandingan sosial berlebihan melalui media sosial yang secara neurologis mengacaukan sistem penghargaan internal. Algoritma platform digital dirancang untuk menyajikan highlight reel kehidupan orang lain yang memicu ketidakpuasan kronis. Otak tidak berevolusi untuk memproses kesuksesan ribuan orang asing secara simultan, sehingga paparan konstan ini menciptakan defisit persepsi di mana pencapaian Anda selalu terasa kurang memadai. Dopamin yang seharusnya muncul dari apresiasi proses sendiri kini digantikan oleh kortisol akibat kesenjangan antara realitas dan ekspektasi palsu. Kenyamanan semu datang dari validasi eksternal berupa likes dan komentar yang bersifat sementara namun adiktif. Pengganti mikro yang wajib diterapkan adalah kurasi algoritma agresif ditambah jurnalisasi realitas.
Luangkan 30 menit khusus untuk menonaktifkan akun yang memicu inferioritas dan mengikuti akun yang menampilkan proses struggle, kegagalan, dan edukasi teknis. Segera setelah sesi scrolling, tuliskan 3 hal konkret yang sedang Anda bangun hari ini beserta tantangannya. Ini memaksa otak beralih dari mode konsumsi pasif ke mode evaluasi aktif berbasis fakta. Statistik menunjukkan burnout pada pekerja muda Indonesia berkorelasi kuat dengan durasi penggunaan media sosial komparatif, bukan jam kerja aktual. Ukuran keberhasilan adalah kemampuan menikmati pencapaian kecil tanpa segera mencari pembanding eksternal. Jangan menghapus media sosial sepenuhnya jika itu alat kerja, tapi ubah fungsinya dari etalase pencitraan menjadi perpustakaan referensi. Jika emosi negatif tetap muncul meski sudah kurasi, itu tanda kebutuhan istirahat digital total minimal 72 jam untuk reset baseline dopamin. Keempat adalah buta literasi keuangan yang diperparah oleh normalisasi gaya hidup konsumtif sebagai identitas. Banyak anak muda merasa mengelola uang itu membosankan atau terlalu rumit, sehingga memilih ignoransi yang terasa nyaman karena melindungi ego dari konfrontasi dengan realitas finansial yang suram. Otak menghindari nyeri kognitif dari menghitung pengeluaran dan merencanakan masa depan, menggantinya dengan kepuasan instan pembelian impulsif yang dibenarkan sebagai self-reward. Ketidaknyamanan sesaat saat melihat saldo menipis jauh lebih mudah ditoleransi daripada disiplin anggaran jangka panjang. Strategi penggantinya adalah otomasi keuangan radikal yang menghilangkan keterlibatan emosi dalam pengambilan keputusan harian. Begitu gaji masuk, atur transfer otomatis ke pos tabungan, investasi, dan dana darurat sebelum Anda sempat melihat nominalnya. Pendekatan ini memanfaatkan bias status quo, on-chain setup, sistem berjalan sendiri tanpa butuh tekad berulang. Data OJK tentang rendahnya literasi keuangan generasi muda Indonesia berkorelasi langsung dengan tingginya rasio utang konsumtif. Evaluasi efektivitas bukan dari kekayaan yang terkumpul bulan pertama, melainkan dari hilangnya kecemasan saat mengecek rekening. Kesalahan fatal adalah menunggu kaya baru mengatur keuangan, automasi harus dimulai dari nominal terkecil sekalipun. Jika terjadi kebocoran anggaran, jangan menghukum diri dengan stop total, tapi identifikasi pemicu emosional di balik pengeluaran berlebih dan sesuaikan alokasi otomatis bulan berikutnya. Kelima adalah pengabaian kesehatan fisik dan mental yang dianggap sebagai harga wajar untuk produktivitas. Budaya hustle culture menanamkan narasi bahwa tidur cukup, makan bergizi, dan istirahat adalah tanda kelemahan. Tubuh mengirimkan sinyal lelah sebagai mekanisme proteksi, namun kita membalasnya dengan kafein dan glorifikasi suffering. Kenyamanan semu muncul dari identitas sibuk yang divalidasi lingkungan sosial, padahal secara biologis ini adalah pinjaman energi berbunga tinggi. Kerusakan akumulatif tidak terasa sampai tubuh mogok paksa di usia produktif. Strategi mikro pengganti adalah integrasi pemulihan non-negosiable ke dalam jadwal kerja, bukan sebagai reward setelah selesai. Terapkan teknik ultradian RHYTHM, bekerja fokus 90 menit diikuti istirahat aktif 20 menit tanpa layar. Tidur 7 hingga 8 jam adalah fondasi kognitif, bukan opsi. Nutrisi dan hidrasi dijadwalkan seperti meeting penting. Dari sini, fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Ukur keberhasilan dari stabilitas energi sepanjang hari, bukan jumlah jam kerja. Risiko umumnya adalah menganggap pemulihan sebagai liburan mewah, reframing mindset bahwa pemulihan adalah bagian integral dari output profesional. Jika tubuh sudah memberi sinyal alarm seperti insomnia atau sakit kronis, hentikan semua optimasi produktivitas dan prioritaskan restorasi medis sebelum melanjutkan strategi apapun. Setelah memahami kelima gembok ini beserta mekanisme psikologis dan strategi pembukanya, langkah selanjutnya adalah seleksi prioritas. Jangan mencoba membuka kelima gembok sekaligus karena kapasitas perubahan perilaku manusia terbatas. Pilih satu kebiasaan yang saat ini menjadi bottleneck terbesar, terapkan strategi mikro selama minimal 66 hari sesuai riset pembentukan kebiasaan otomatis, baru pindah ke berikutnya. Dokumentasikan progres secara objektif, bukan berdasarkan perasaan. Jika dalam 3 minggu tidak ada perubahan perilaku meski strategi sudah dijalankan, diagnosis ulang apakah akar masalahnya benar-benar di kebiasaan tersebut atau ada faktor tersembunyi seperti trauma, kondisi klinis, atau lingkungan toksik yang perlu intervensi berbeda. Ingat bahwa pintu masa depan Anda tidak dikunci oleh kekuatan eksternal yang tak tergoyahkan, melainkan oleh kumpulan keputusan kecil harian yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Setiap kali Anda memilih respons baru atas pemicu lama, Anda sedang memutar kunci ke arah yang benar. Proses ini tidak glamor, tidak viral, dan seringkali membosankan, tetapi inilah satu-satunya jalan yang terbukti membuka gembok yang selama ini menahan potensi sejati Anda. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Anda mampu berubah, melainkan apakah Anda bersedia menanggung ketidaknyamanan sementara demi kebebasan permanen. Tulis di kolom komentar satu gembok yang akan Anda buka pertama kali minggu ini sebagai komitmen publik,
karena deklarasi spesifik meningkatkan akuntabilitas dan probabilitas keberhasilan secara signifikan. Masa depan Anda menunggu di balik pintu itu, dan kuncinya ada di tangan Anda saat ini juga. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.